hidup yang kita lalui ini hanya satu kali saja. Setiap orang sejak lahir sampai meninggal, ia diberikan waktu untuk hidup. Waktu begitu sangat adil untuk semua orang. Tidak peduli kepada seorang raja, seorang saudagar, ataupun seorang pengemis. Semua manusia diberikan waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Waktu sendiri terdiri dari 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa yang akan datang. Hari ini Anda ada seperti ini adalah merupakan produk dari waktu masa lalu Anda. Waktu di masa lalu tidak akan kembali untuk menghampiri atau menyapa Anda di hari ini. Ia akan pergi dan akan pergi selamanya. Sebab waktu tidak diberikan kepada kita untuk disia-siakan, melainkan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini ada 2 teori penting tentang waktu. Teori yang pertama, waktu selalu berputar. Pandangan ini beranggapan bahwa waktu akan datang kembali. Pandangan tersebut mempengaruhi sekian banyak orang sehingga mereka kurang menghargai waktu yang mereka lalui. Teori yang kedua, waktu berjalan linear, lurus. Waktu tidak akan kembali lagi. Waktu hanya pergi dan akan pergi. Goodbye, bukan see you tomorrow. Teori-teori ini yang telah dikemukakan dapat menolong kita sehingga kita dapat mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, alias tidak menyia-nyiakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apabila Anda melimpahkan sebagian besar waktu Anda ke hobi yang tidak menguntungkan, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut sedang menjalani kehidupannya dengan kesia-siaan. Contoh, hobi yang tidak menguntungkan, yakni hobi memancing, hobi bermain catur, dan hobi nongkrong tanpa arah dan tujuan yang jelas, yang dimana menghabiskan waktu dari pagi sampai larut malam dan tidak menguntungkan apa-apa. Dalam hemat saya, hobi-hobi semacam ini akan merugikan diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita perlu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Karena hidup yang kita lalui ini hanya satu kali saja. Saya ulang. Karena hidup yang kita lalui ini hanya satu kali saja. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang saya mendengar orang berkata, "Ya, kalau seandainya waktu bisa berputar kembali, saya akan memperbaiki kehidupan saya yang pernah porak-poranda di masa lalu. Saya akan menjalani kehidupan saya dengan tidak membuang-buang waktu." Memang penyesalan selalu menghampiri kita di kemudian hari. Pepatah berkata, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang sedang mendengarkan paparan saya saat ini, ada kabar baik untuk Anda semua. Jangan cemas, jangan takut, jangan putus harapan, dan jangan putus asa. Tuhan Yesus Kristus bersedia menolong Anda. Mazmur pasal 90 ayat 10, 11, dan 12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Mazmur ini merupakan salah satu sastra yang paling kuno
di antara karya sastra yang pernah ditulis. Mazmur ini digubah oleh Musa. Musa merupakan seorang pemimpin masyarakat, politik, militer, sekaligus pemimpin rohani yang terkemuka pada masa itu. Secara umum, kehidupan Musa dapat dibagi menjadi 3 periode. Di dalam 3 periode tersebut, terletak pengalaman-pengalaman Musa yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Periode pertama, selama 40 tahun pertama, di mana Musa lahir, lalu diangkat sebagai anak oleh putri Firaun dan dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran muda yang hebat. Di periode ini, Musa dididik berdasarkan pendidikan yang berlaku di kerajaan Mesir, khususnya di istana Firaun. Perlakuan yang diterima oleh Musa di istana raja menolongnya bertumbuh dewasa. Periode yang kedua adalah masa 40 tahun di tanah Midian, di mana ia atau Musa bekerja sebagai penggembala kambing domba milik mertuanya, yakni mertuanya bernama Yitro, dan menjadi seorang yang dianggap tidak berarti apa-apa pada periode yang kedua itu. Sekarang periode yang ketiga dimulai ketika ia diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam penulisan Mazmur ini, Musa banyak merenungkan tentang makna perjalanan hari-hari kehidupan manusia. Apakah umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepadanya telah ia mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ataukah justru sebaliknya, yakni hal-hal yang sia-sia? Meskipun Musa mengalami perkara-perkara yang dahsyat di sepanjang kehidupannya, namun ia tetap berdoa memohon pemahaman yang benar dari Tuhan tentang singkatnya perjalanan kehidupan manusia di muka bumi. Dengan maksud agar hari-hari yang dilaluinya itu diisi oleh perkara-perkara yang syarat dengan muatan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Musa menyadari bahwa sepanjang-panjangnya usia seseorang di dunia, tetap akan tiba masa di mana Tuhan akan memanggilnya pulang. Oleh sebab itu, kehidupan yang hanya satu kali ini harus dipergunakan untuk memuliakan Allah, serta bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, ada 3 prinsip utama yang dapat menolong kita untuk melewati masa-masa sukar. Prinsip yang pertama, memohon Tuhan mengajari kita melalui firman-Nya. Sebab semua pengajaran yang bersumber dari dunia sangatlah terbatas. Oleh karena itu, kita memerlukan pengajaran dari Tuhan melalui firman-Nya agar kita dapat menjalani kehidupan kita berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang kedua, memohon Tuhan menuntun kita di waktu-waktu yang kita lewati. Bila dalam perjalanan kehidupan tanpa mengandalkan tuntunan Tuhan, maka yang didapat hanyalah kesia-siaan, porak-poranda. Oleh karena itu, kita memerlukan tuntunan Tuhan untuk menuntun perjalanan kehidupan kita di hari-hari yang kita lewati. Prinsip yang ketiga, memohon kebijaksanaan yang daripada Tuhan atas kehidupan kita. Kebijaksanaan yang daripada Tuhan sangatlah menentukan kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Mazmur pasal 23 ayat 3 dan 4. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Tuhan Yesus memberkati.